Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Eka Amrina SPD MPD dan Bapak Dr. Rizwan Jainuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Perkenalkan, saya Nandia Putri Aisyah, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Tempat Tinggal Mahasiswa KOS terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Pendahuluan, pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, keberhasilan belajar mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dan motivasi individu, tetapi juga oleh lingkungan tempat tinggal di Universitas Sriwijaya, khususnya program studi pendidikan ekonomi. Banyak mahasiswa berasal dari luar daerah dan tinggal di kos, baik di Palembang maupun Indralaya. Fenomena yang sering ditemui di kampus ada mahasiswa kos yang kurang fokus belajar karena suasana kos tidak kondusif, seperti kebisingan, fasilitas terbatas, atau kurangnya pengawasan. Sementara itu, mahasiswa yang tinggal di kos dengan lingkungan tenang dan teman kos yang suportif justru memiliki hasil belajar lebih baik. Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kos berpotensi mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara tempat tinggal mahasiswa kos dengan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 di Universitas Sriwijaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa dan pihak kampus tentang pentingnya lingkungan kos yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan antara tempat tinggal mahasiswa kos dengan hasil belajar mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara tempat tinggal kos dan hasil belajar mahasiswa. Adapun manfaat dari penelitian ini, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang pengaruh lingkungan non-akademik terhadap prestasi belajar. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa agar lebih sadar pentingnya menciptakan lingkungan kos yang nyaman dan mendukung kegiatan belajar. Bagi dosen dan pihak kampus sebagai bahan evaluasi dalam memberikan pembinaan kepada mahasiswa perantau, dan bagi pemilik kos agar dapat menciptakan suasana kos yang kondusif dan produktif bagi penghuninya. Di tinjauan pustaka, saya membahas definisi, tujuan, dan fungsi tempat tinggal kos, definisi, aspek, jenis-jenis, serta faktor-faktor hasil belajar. Dan di sini saya menarik 3 dari 10 penelitian terdahulu. Mari kita bahas perbedaan penelitian saya dibandingkan penelitian terdahulu. Yaitu yang pertama, objek baru yang dimana saya meneliti mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Yang kedua, variabel lebih komprehensif, yaitu meliputi faktor fisik, sosial, dan psikologis lingkungan kos. Dan yang terakhir, konteks terkini mahasiswa pasca pandemi dengan pola belajar hybrid dan adaptasi lingkungan baru. Alasan saya memilih judul Hubungan Tempat Tinggal Mahasiswa KOS terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 karena berdasarkan observasi awal banyak mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya yang berasal dari luar kota dan tinggal di kos, baik di Palembang maupun di Indralaya. Dari total 91 mahasiswa Angkatan 2024, sebagian besar tinggal mandiri tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini menarik untuk diteliti karena perbedaan lingkungan belajar di rumah dan di kos dapat berpengaruh pada hasil belajar. Dengan menggunakan rumus Solvin, saya mengambil 74 mahasiswa sebagai sampel untuk mewakili populasi agar hasil penelitian tetap akurat, efisien, dan dapat digeneralisasikan terhadap seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi yang tinggal di kos. Relevan dengan bidang ilmu pendidikan ekonomi karena mengangkat fenomena nyata yang dialami mahasiswa sekarang, dan dapat memberikan manfaat praktis bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak kampus dalam memahami peran lingkungan kos terhadap prestasi belajar.
Hipotesis. Setelah dilakukan analisis terkait rumusan masalah dan kajian teori yang sudah dicantumkan, maka penelitian ini menarik hipotesis untuk penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis alternatif, bahwa hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya dipengaruhi oleh tempat tinggal kos. Yang kedua, hipotesis nol, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tempat tinggal kos dengan hasil belajar mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal. Artinya, penelitian ini mencari hubungan sebab akibat antara variabel X, tempat tinggal kos, dan variabel Y, hasil belajar mahasiswa. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2024 baik yang kuliah di Palembang maupun di Indralaya. Melalui rumus Solvin dengan tingkat kesalahan 10% diperoleh sampel sebanyak 74 mahasiswa yang benar-benar tinggal di kos. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan angket atau kuesioner berbasis skala Likert dengan 5 pilihan jawaban. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, pertanyaan tentang kondisi kos seperti kenyamanan, jarak, lingkungan sosial, dan fasilitas. Yang kedua, pertanyaan tentang hasil belajar mahasiswa meliputi kedisiplinan, prestasi, dan partisipasi dalam kegiatan akademik. Uji instrumen. Instrumen diuji menggunakan validitas ahli dan validitas eksternal melalui rumus korelasi produk momen person, kemudian dilakukan uji realibilitas dengan rumus Alpha-Cronbach untuk memastikan konsistensi hasil. Analisis data. Analisis data dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji normalitas yang menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk memastikan data berdistribusi normal. Kedua, uji hipotesis menggunakan uji T untuk melihat ada atau tidak adanya hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut. Melalui penelitian ini, saya berharap hasilnya dapat menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa perantau untuk lebih memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya. Tempat tinggal yang nyaman, aman, dan mendukung suasana belajar dapat memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak kampus dan pemilik kos dalam menciptakan lingkungan yang lebih produktif dan kondusif bagi mahasiswa. Demikianlah pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen penguji, dan teman-teman semuanya. Saya sangat terbuka untuk menerima kritik, saran, maupun pertanyaan yang dapat memperbaiki penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.